Oke, hai, masih bersama Mbak Tarot ya. Kita masih dalam general reading, bacaan untuk banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, begitu ya. Tema kita kali ini adalah tentang bagaimana rasanya digodok ya. Digodok itu direbus dalam kawah candra di muka. Wah, kenapa mengangkat tema ini ya? Karena ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu, begitu ya. Oke, kawah candra di muka. Ini kalau dalam pewayangan ya, kawah yang sangat ditakuti karena apa namanya, kengerian, ngeri sekali katanya menurut cerita dalam pewayangan ya. Ini siapapun yang masuk ke dalam kawah candra di muka, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Hanya ada 2 orang yang bisa selamat keluar dari kawah candra di muka itu ya. Satu Gatot Kaca, yang kedua Wisanggeni ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, perkenalkan bagi kalian yang baru, saya MP ya, Mak Paicah alias itu. Oke, saya seorang konsultan spiritual, konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi, gitu ya. Oke, kita akan menuju kartu-kartunya. Wah, kayak apa sih rasanya digodok dalam kawah candra di muka? Apakah itu sungguh-sungguh kisah nyata? Maksudnya benar-benar ada kawah itu atau hanya filosofi ya? Mengingat leluhur kita itu sangat menyukai sanepan, sangat menyukai apa namanya, siloka, atau yang disebut apa tadi, filosofi, begitu ya. Baiklah, kita akan melihat kartu-kartunya. Ada Page of Wands. Oke, ini biasanya adalah para pemula ya, artinya dalam masa awakening. Di awal-awal terjadinya kebangkitan spiritual, kalian akan menjalani kejatuhan demi kejatuhan, kesakitan demi kesakitan ya. Apalagi hal-hal yang penuh dengan derita, kehilangan, pengusiran, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Ingat ya, ini rumus. Jadi kamu akan menjalaninya jika memang kamu diperjalankan. Ya, jadi kamu tenang saja. Tenang, ini sudah jadi skenario, kamu tinggal jalani. Tinggal kamu kuat atau tidak. Ya, kalau tema kita adalah kawah candra di muka, yang tidak ada satupun yang bisa keluar dari sana hidup-hidup, ceritanya begitu. Tapi nyatanya ada, yaitu Gatot Kaca dan Wisanggeni. Gatot Kaca menjadi sosok yang sangat sakti ya, otot kawat, tulangnya besi begitu ya, sampai diibaratkan seperti itu. Bahkan dia bisa terbang, begitu kan. Gatot Kaca adalah putra dari Bima dan Arimbi. Arimbi ini dari bangsa raksasa atau bangsa apa ya namanya? Iya, raksasa. Dan tentu saja Gatot Kaca masih mewarisi DNA itu ya. Kita akan belajar sedikit tentang ya sanepan-sanepan atau siloka-siloka di balik itu semua. Jadi kita manusia ini masih mempunyai apa, nafsu-nafsu hewani begitu ya. Begitupun juga dengan Gatot Kaca ini ya. Maka dia dilempar ke dalam kawah candra di muka agar dia bersih ya, untuk menghilangkan nafsu-nafsu hewani yang ada di dalam dirinya. Begitu ya. Jadi ini terjadi biasanya di awal-awal awakening. Kamu akan disadarkan karena peristiwa-peristiwa besar yang menyakitkan. Begitu ya.
Oke, kita akan lihat lagi. Oke, ini konfirmasi dari kartunya bahwa kalian memang sedang diperjalankan. Kawah candra di muka ini diibaratkan sampai seperti itu ya, panas. Kemudian apa? Bukan hanya panas, sangat panas mungkin ya, tidak terlukiskan. Jadi pikiranmu yang panas, yang penuh dengan rasa sakit, penderitaan karena mungkin dikhianati, disakiti kayak gitu ya, dibuang, tidak dihargai, itu sudah bagian neraka ya. Oke. Ini agar kalian bisa ini ya, bisa lebih semangat menjalani ujianmu, challenge-mu ya. Bagi kalian yang sedang menghadapi kawah candra di muka, tetap tenang karena ada yang bisa selamat ya. Oke. Jadi ini adalah perjalanan spiritual ya, perjalanan spiritual yang memang banyak dihadapi oleh kalian mungkin ya, yang melihat ini. Oke, wah ini memang semuanya adalah awal ya. Ini adalah berkah awal, rezeki awal begitu ya, tapi dimulai dengan kesakitan-kesakitan seperti itu ya. Sangat luar biasa ya, kawah candra di muka ini sepertinya memang diperuntukkan untuk kalian yang terpilih tentu saja ya, untuk jadi bibit kalian ini yang dilempar ke kawah candra di muka adalah bibit-bibit unggul, sudah kelihatan sekali di sini. Kalian adalah orang-orang yang berharga kelak di kemudian hari, makanya diberi kesakitan-kesakitan yang luar biasa agar kalian bisa bertahan ya, akarnya kuat begitu ya, sehingga kalian benar-benar menjadi orang yang diinginkan oleh semesta, manusia unggul rahayu begitu ya. Unggul itu ya, unggul ya. Rahayu itu selamat itu apa? Selamat begitu ya. Unggul dan selamat ya, unggul rahayu gitu ya. Oke. Lagi lanjut. Wah, ada Ace of Swords. Oke. Jadi berada di kawah candra di muka ini ibaratnya kalian itu seperti tertusuk pedang ya. Bagaimana coba rasanya kayak gitu? Panas ya, panas, pikirannya panas, mungkin nggak bisa tidur, masalah seperti tidak ada habisnya, kalian kehilangan segala-galanya, benar-benar seperti neraka ya, neraka kehidupan begitu. Belum lagi tusukan dari sana sini, wah. Makanya ini ya yang akan menjadikan kalian kebal seperti Gatot Kaca ataupun Wisanggeni ya, punya kekebalan karena biasa ditusuk-tusuk. Biasa kena tusukan pedang gitu ya, dan ini sangat dahsyat sekali ya, sampai mungkin ya ini yang saya alami sih, sampai mati rasa begitu ya. Sakit nggak ada apa namanya, sakit, sedih, senang itu jadi sama, nggak tahu bedanya ya. Kalau tertawa sambil nangis, nangis sambil tertawa, dan seringkali mentertawakan diri sendiri di waktu-waktu ini, lucu saja begitu, padahal sambil nangis. Jadi akhirnya kalian nangis dan tertawa itu jadi sama itu loh. Ketika kalian tertawa ya, kalian pasti akan menangis. Ketika kalian menangis, kalian tertawa ya. Mungkin kalian sudah ada yang mengalami ya, atau sudah menjalaninya ya. Wah, ya ada the Tower. Jadi ini kalian yang digodok dalam kawah candra di muka saat ini ya, dengan kesakitan ya yang sulit untuk diungkapkan, tapi kita mencoba
saya mencoba untuk mengungkapkannya ya, agar kalian tahu kalian tidak sendirian, begitu ya. Ini sudah rumus untuk menjadikanmu seseorang yang seperti Gatot Kaca. Ya, maksudnya ini simbolik saja ya, simbolik. Orang yang kuat ya, kuat mental, kuat fisik ya, saya bilang begitu. Karena seorang kesatria sejati, seorang pamomong, seorang utusan terpilih harus punya 3 hal. Kuat ilmu ya, kuat fisik, kuat ilmu, kuat mental, kuat kuat harta. Seperti itu. Ada the tower. Ini kalian bayangkan ya, kalian berada, misalkan kalian berada di tower itu apa ya, bangunan tinggi begitulah ya, kemudian kalian terjatuh dari sana, coba ya, ada yang selamat? Mungkin ada, tapi penuh dengan luka mungkin, atau babak belur lah, mungkin patah tulang begitu ya. Dan ini towernya luar biasa ya, jadi kemungkinan hidupnya kecil begitu ya. Artinya apa? Yang sedang kalian hadapi saat ini itu adalah sebuah ujian tingkat tinggi, karena kalian adalah orang-orang terpilih yang akan dijadikan tinggi oleh semesta, diberi derajat yang tinggi, disebut kamulyan dan kamukten ya. Begitu ya. Oke, kalian mengalami kejatuhan demi kejatuhan ya, bahkan ada yang rasanya seperti kena bom atom ya. Kalau saya dulu sih rasanya saya berjalan di atas bumi ini seperti ngambang, seperti benar-benar susah juga saya lukiskan. Saya diserang mental segitu kuatnya, tidak gila itu untung ya, syukur saya tidak gila, tapi saya sempat depresi berat. Tidak gila ya untung, karena saya memang mungkin saat itu dikuatkan ya. Ya bukan mungkin, memang dikuatkan, saya sendiri merasa tidak kuat, tidak sanggup. Berat badan turun sampai 20 kilo dalam waktu 1,5 bulan. Wah, dihabisi, benar-benar dihabisi, bukan hanya harta, keluarga, anak, suami, orang tua, semuanya kamu akan dihabisi, habis-habisan pokoknya ya. Sampai seperti itu ya rasanya di kawah Candra di Muka. Tidak ada penolong bagimu, tidak ada penolong bagimu. Bahkan saya yang saat itu punya teman-teman psikolog, ustadz level sudah tinggilah ilmunya, kiai, sepuh, apalagi paranormal, udah pokoknya banyak, tidak ada yang bisa mengatasinya. Bahkan kemudian kakak saya malah mengatakan, ketika sudah tidak ada lagi yang bisa kamu tanyakan, bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Wah, ini mungkin ini pencerahan bagiku begitu ya. Saya mencoba untuk bertanya pada rumput yang bergoyang ya. Ini istilah ya, rumput yang bergoyang itu katanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, begitulah. Saya mencoba untuk mendatangi ya, tidak ada. Sampai benar-benar engkau merasa tidak ada jalan keluar apapun, tidak ada penolong selain dirimu sendiri, tidak ada penolong sama sekali, tidak ada. Bahkan rumput yang bergoyang pun sudah tidak bisa kamu tanyai ya. Oke, baiklah. Wah, ini ujian tidak punya uang ya. Jadi kalian yang curhat ke saya sampai tidak punya uang, sampai melakukan tirakat karena memang tidak ada yang dimakan, ini prosesnya ya. Ini sudah rumus ya. Akan ada yang menjalani ini karena rumus, namanya rumus itu ya pasti dikerjakan gitu. Untuk mencapai kamulyan dan kamukten ya ini challenge ya, kerjakan. Bagaimana mengerjakannya ya,
kalian tahu pasti akan terbimbing ya. Kalau saya dulu pernah di awal belajar namanya kelaparan, karena awalnya saya termasuk dari keluarga yang cukup begitu ya. Kemudian merasakan lapar, tidak ada yang menolong istilahnya ya, sampai mengambil makanan dari tempat sampah. Jadi saya waktu itu saya kos ya, tapi tidak bisa bayar kos juga, akhirnya diusir ya. OMG, kadang-kadang saya merasa orang seperti saya sampai seperti itu, kayak gitu dulu pertanyaan gitu. Itu kan masih pertanyaan apa namanya, perkataan kesombongan, tapi nggak apa-apa, sombong itu boleh ya, namanya juga proses ya. Oke, nanti itu ada masanya dikuliti ya. Jadi saya mengambil nasi-nasi yang dibuang oleh tetangga kos begitu, kemudian saya cuci, saya jemur, kemudian itu saya makan ya, saya olah, maksudnya gitu. Mengolahnya pun masih dengan perjuangan karena saya tidak punya, waktu itu masih minyak tanah ya kompornya, saya juga tidak punya minyak tanah, tapi ini sudah ada, apa itu namanya, magicom itu sudah ada. Jadi saya pinjam teman kos ya, sebelah kamar begitu, pinjam magicom untuk memasak itu. Kemudian saya mencari sayuran apa ya, liar ya, bayam-bayam liar di sekitar tempat kos yang mungkin sudah dikencingi anjing ya, karena saya berada di Bali saat itu, banyak anjing kan di sana. Saya sudah tidak, pokoknya saya ambil, saya cuci ya, ya udah makan, dikasih garam saja, garam sama itu nasi aking ya namanya. Itu sudah pernah saya jalani, padahal saya berpendidikan tinggi. Saya sering bilang begitu ya, saya pernah bilang begitu ya, saya multi talenta, saya punya banyak bakat ya, dan saya rasa fisik saya juga tidak terlalu mengecewakan. Kalaupun toh saya bekerja misalkan di tempat-tempat, kalau di Bali ya banyak tempat-tempat hiburan begitu ya, kafe apa-apa gitu, sepertinya kok tidak sulit, tapi ternyata memang tidak dibawa ke situ. Saya tidak diperkenankan ke area situ ya, tidak sampai punya pikiran ke sana ya, namanya apa ya, skenarionya tidak di situ ya, tidak ini ya. Tapi bagimu yang mungkin ada lah ya, yang diperjalankan sampai ke ranah dunia malam begitu ya, jalani skenariomu dengan baik. Saya tidak melarang karena itu bukan kehendak saya ya, maksudnya kehendak kamu, pasti kamu menolak di hatimu, tapi lakukan peranmu dengan baik, segera lakukan perubahan ya, keluarlah dari apa namanya challenge-mu ya, segera lulus begitu ya. Tapi untuk saya pribadi, ketika saya itu pelajaran pertama. Jadi kekurangan atau kemiskinan ini saya pelajaran pertama malah. Pelajaran pertama sampai seperti itu ya. Jadi kalian yang menghadapi itu kerjakan ya, kalian bisalah bertahan hidup entah dengan cara apapun. Itu yang pernah saya alami ya, dan itu bagi saya sangat luar biasa karena memang tidak pernah kekurangan sebelumnya. Sampai menjalani hal seperti itu bagi saya itu sangat menyakitkan ya. Kemudian ini tidak hanya itu, saya juga pernah dapat challenge untuk ya, akhirnya diperjalankan jadi pembantu ya, jadi pembantu, tapi tidak lama, hanya 3 bulan, 3 atau 4 bulan begitu. Ngepel dengan dengkul, ada juragannya atau bosnya duduk di kursi, rasanya sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi ketahuilah itu adalah pelajaran berharga. Nanti ketika kamu sudah dikembalikan oleh semesta menjadi seseorang yang penuh keberlimpahan, kamu tidak akan sembarangan menghadapi orang-orang yang di bawahmu ya. Kamu akan tetap menyayangi mereka, menghormati mereka, karena kamu tahu rasanya bagaimana menjadi orang asor, orang yang berkekurangan, orang yang minus begitu ya. Jadi kamu akan mencintai mereka, kamu tahu rasanya bagaimana begitu ya. Wah, jadi baper karena saya harus mengingat ya, untuk membaca ini saya harus mengingat masa lalu saya. Oke, baiklah. Jadi ujian ekonomi ya guys, rasanya seperti itu. Ini digodok, kalian sedang digodok dalam kawah Candra di muka.
Semoga kalian tidak menjalani hal berat seperti yang saya alami. Ya, semoga begitu. Kemudian ujian percintaan, ujian tentang relationship. Di sini ini banyak yang sampai putus asa ya. Kalau yang di sini ini kayaknya banyak orang kuat loh. Orang diuji kemiskinan ini banyak yang bisa melewati karena negara kita itu berlimpah. Seperti saya bilang tadi, saya nggak bisa makan, saya masih cari daun-daunan, makan daun-daunan masih bisa. Begitu ya. Ini beda lagi dengan ketika saya bertapa. Ketika bertapa kan sebuah kesengajaan ya untuk makan daun-daunan, sudah berkesadaran. Kalau ini kan belum. Ya, ini usia saya waktu itu masih 24 kalau nggak salah, 24. Kalau nggak salah begitu ya. Oke. Kemudian ini ujian tentang cinta ya. Ini juga sangat berat karena saya remedi berulang-ulang. Tidak 1 kali tapi sampai 3 kali. Ya, harus diulang-ulang karena mungkin belum lulus ya. Belum lulus ya diulang. Makanya kalian yang sedang menjalani ini ya, ujian tentang relationship atau hubungan percintaan. Nah, selesaikan, jangan sampai mengulang, begitu ya. Bagaimana selesainya? Ya, terimalah apa yang sedang kamu hadapi saat ini, ujian yang sedang kamu hadapi. Misalkan kamu dihianati, kamu disakiti, apalagi kamu diusir, kamu tidak dihargai, pokoknya hal-hal yang menyakitkan ya, kamu diselingkuhi kayak gitu-gitu ya. Terimalah ya, menerima. Kemudian naikkan levelnya dengan menerima dengan sukacita. Berat loh ya menerima dengan sukacita. Menerima saja bukan hal yang mudah, apalagi dengan sukacita ya. Tapi suatu hari ketika kamu sudah mengetahui apa tujuan semesta menjadikanmu seperti ini, kamu akan tertawa. Kamu akan berterima kasih pada mereka. Ya. Kalau belum nyampe level itu ya ini segera lewati dulu. Kalau bisa jangan sampai remedi gitu ya. Selesaikan ya dengan cara tadi itu. Terima, ambil pelajarannya ya, lakukan perubahan. Jika pasangan memang sudah toksik, tinggalkan dengan cara yang kamu kan punya batin. Ya, batinmu akan memberimu petunjuk. Ya, kamu juga punya spirit guide, kamu punya pendamping gaib yang tidak kelihatan dari bangsa leluhur dan malaikat. Kamu akan terbimbing ya. Kamu hanya butuh untuk mengheningkan cipta, menciptakan hening ya, wening ya, di waktu tengah malam ke atas ya. Kalau kalian yang sudah bisa meditasi ya sebelum itu, tapi biasanya yang di sini belum bisa meditasi biasanya. Ya masih mungkin ya masih ya sekedar tahu begitu saja mungkin ya. Nah, ini perjalanan pelajaran spiritualnya itu nanti setelah ini. Jadi kalian lakukan perubahan. Jika memang harus pergi, pergilah. Begitu ya. Kalau sudah toksik, jadi begini. Ketika lukamu ini sudah parah, kamu hanya punya pilihan untuk mengamputasinya. Jika kamu tidak mengamputasinya, maka organmu yang lain yang akan rusak ya. Jadi mau tidak mau kamu harus cut off. Walaupun pasti biasanya ada yang berat, entah berat anak, entah berat apa, ada yang diberatkan, lepaskan meskipun itu anak ya. Tidak mudah bicara tapi bisa dilakukan. Saya pun melakukannya dengan kesakitan yang luar biasa, tidak ada tandingannya karena saya saat itu masih menyusui. Saya harus dipisahkan dengan buah hati saya yang masih menyusui. Itu menyusuinya masih asik. Itu menyakitkan buat saya. Puncak dari penderitaan saya di situ waktu itu. Ya, sangat berat. Itu ekonomi sudah membaik padahal. Ekonomi sudah bagus. Saya sudah menjadi seorang pengusaha. Tapi di relationship ini ya ini hantaman terkeras saya saat itu. Karena sudah pernikahan yang kesekian ya. Bukan di awal pernikahan yang sudah gagal itu enggak. Ya pikir saya tidak mau remedi, saya pertahankan, tapi ternyata tidak begitu. Semesta bicara lain. Ya, apalagi pasanganmu tidak sevibrasi denganmu, pasti dipisahkan oleh semesta. Ini sudah rumus juga. Jadi baper ya. Hadapi ini, lewati ya, terima dengan sukacita. Tersenyumlah meskipun kamu penuh luka.
lewati. Sadari bahwa pasanganmu bukan milikmu, itu hanyalah salah satu fasilitas semesta agar jiwa kita bertumbuh. Bukan milikmu, bukan milik kita, pasangan kita bukan milik kita. Jadi salah besar jika kamu mengatakan kamu istriku, kamu milikku, kamu suamiku, kamu milikku. No way, bukan seperti itu konsep semesta, ya. Oke, lanjut. Wah, ada Queen of Cups. Jadi ketika engkau menjalani semua ini, ya, kamu menjalani digodok dalam kawah candra di muka ini, kamu akan dijadikan ini Queen of Cups. Pribadi yang bijaksana, yang pandai menata hati, menata perasaan, menata ucapan. Kamu sudah tidak lagi seperti dulu. Kamu tidak lagi umpama punya pasangan kamu protektif, ya begitulah ya, mengekang gitu, posesif. Sudah tidak. Mungkin dulu kamu bisa seperti itu, tapi ketika kamu sudah melewati ini, kamu sudah tidak posesif lagi. Kamu sadar, akhirnya kamu sadar. Jadi semuanya kembali kepada dirimu, kamu melakukan introspeksi diri, ya, dan kamu akan mendapatkan kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang bijaksana ini biasanya memang berdasarkan pengalaman. Beda lagi dengan orang-orang yang tercerahkan, ya. Orang-orang yang tercerahkan ini Tuhan sendiri yang mengaturnya, ya. Oke, di sini ada ya, ini reward setelah kalian menjalani penggodokan dalam kawah candra di muka ini, ya. Kesakitan yang sudah tidak bisa terucap, ya. Bahkan kamu masih menghadapi challenge yang luar biasa loh setelah ini. Tapi kamu bisa melewatinya. Kamu sudah tangguh, kamu sudah jadi itu tadi jadi Gatot Kaca. Ya, sudah kebal kamu. Bahkan kamu akan dihadapkan tinggal bersama orang-orang yang toksik sekali. Jadi mereka pengkhianat, mereka orang-orang yang tidak tahu terima kasih, mereka orang-orang yang menggerogoti dagingmu, ya, darahmu, minum darahmu, sampai seperti itu, dan mereka tidak punya rasa terima kasih itu. Kamu tinggal bersama para pengkhianat di sekitarmu sendiri, musuh dalam selimut. Maksudnya kamu yang menghidupi mereka, mereka makan dari keringatmu, tapi mereka jahat padamu. Dan jahat dengan orang lain, karena memang orang-orang toksik ini. Ya, tapi kamu di situ kamu bisa melewatinya. Kamu biasa saja. Kamu sadar, kamu di situ sudah punya kesadaran bahwa ini adalah challenge, ini memang harus kamu hadapi, ya, kamu jalani. Ini pelajaran praktek yang sudah ada kesadaran di sini, ya. Kemudian kamu praktek dihadapkan pada orang-orang toksik itu, dan kamu biasa saja. Jadi kamu terbiasa ketemu dengan pengkhianat, orang-orang toksik, itu biasa. Kamu tidak menghakimi, kamu kasih makan mereka, benar? Kamu kasih uang mereka kalau mereka butuh uang. Kamu beri kasih sayang mereka kalau mereka butuh kasih sayang. Padahal kamu tahu mereka orang seperti itu. Sehebat itu dirimu di fase itu, ya. Oke. Ini hal-hal yang terjadi tadi itu, ya, di kawah candra di muka memang akan menjadikanmu bukan hanya orang-orang yang bijaksana, tapi juga kamu akan menjadi orang kaya. Ya, kaya yang sejati. Jangan kamu bayangkan kaya raya seperti orang-orang bermewah mewah itu bukan dirimu. Panggilan jiwamu tidak ke sana. Jadi harta di tangan orang yang tepat, ya, akan bermanfaat. Tapi di tangan orang-orang yang arogan, dia akan menghancurkan. Justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi tidak denganmu yang di sini di fase ini kamu sudah dicuci, ya. Di kawah candra di muka itu penyucian, ya. Kalimat Jawa, geni dadi suci ning jagat. Artinya apa? Api itu bisa mensucikan dunia. Dirimu disucikan oleh api neraka tadi itu, api kawah candra di muka tadi itu. Jadi sifat-sifat angkaramu juga dikikis habis di situ. Ya, kamu dibersihkan, kamu disucikan dengan ini. Kamu akan menjadi orang yang berlimpah, kamu orang yang amanah, ya. Kamu akan diberkahi oleh harta tentu saja, dan ini
akan bermanfaat bagi banyak orang, ya. Begitu. Jadi kamu yang sedang menghadapi hal-hal yang masih berat ini yang sudah saya jalani, begitu ya. Kebetulan ini kartu tarotnya bilang begitu juga. Jadi ini bisa dibilang ini rumus ya. Ya di pewayangan sudah ada. Kalian boleh mendengarkan cerita wayang atau membaca tentang kisah ini ya, kisahnya siapa tadi itu? Wisanggeni dan Gatotkaca yang dimasukkan dalam Kawah Candra di Muka, yang bahkan dewa pun takut masuk di dalamnya. Ya, tapi jangan khawatir, kamu terjaga. Seperti halnya Kawah Candra di Muka ini dijaga oleh para malaikat ya. Kalau di pewayangan disebut dijaga oleh para dewa begitu ya. Yang dewanya sendiri aja takut sama Kawah Candra di Muka ya, tapi kita dimasukkan ke situ. Cuman karena tujuan ini semuanya adalah untuk untuk peningkatan kita ya. Kamu akan jadi orang hebat di sini ya. Yakinlah itu. Coba lihat. Keberlimpahan ya, kekayaan, keberkahan. Waduh, ini kamu loh, yang kamu bawa itu loh harta benda, emas ya, uang, aset, semuanya menjadi milikmu loh. Kalau kamu sudah lulus ini ya, kamu sudah tidak punya keserakahan di sini. Uang datang padamu ini dengan mudah tanpa kamu bersusah payah loh. Kamu sudah tidak di level orang awam sudah. Kamu ini sudah menjadi kecintaan semesta karena memang kamu sudah bersih, hatimu bersih, pikiranmu bersih. Harta pasti datang karena jiwamu sudah tenang. Kamu sudah melewati penggodokan Kawah Candra di Muka. Hidupmu sudah bisa dibilang ini sempurna ya, sempurna dalam tanda kutip ya. Nanti banyak yang bilang tidak ada sesuatu yang sempurna. Enggak ya, ini hanya kalimat. Hidupmu sempurna. Kamu sudah merasa sempurna begitu, dan memang disempurnakan oleh semesta sendiri. Tidak ada hal-hal berat lagi dalam hidupmu ya, sandungan-sandungan kecil biasa dalam tugas itu biasa. Tapi kamu tuh sudah menjadi orang yang seimbang di sini. Orang sakti seperti Gatotkaca dan Wisanggeni ini. Bahkan amarahmu, wah, membuat takut banyak makhluk. Serius ini. Kalau kamu marah, tapi kan kamu di fase ini kamu marahmu sudah marah terkontrol. Kamu tuh sudah terkontrol semuanya di sini. Ya. Seperti itu ya. Kawah Candra di Muka akan menjadikanmu seorang yang bertemu dengan jati dirimu. Kamu tahu siapa dirimu yang sejati, kamu tahu asal usulmu, kamu tahu apa tugasmu di bumi, dan kamu tahu kemana kamu akan kembali. Ya, itu yang disebut ilmu sangkan paraning dumati. Ya, ilmu kesampurnan. Sempurna hidup, sempurna kematian. Meninggalnya biasanya moksa. Begitu ya, sudah tidak melewati siklus reinkarnasi lagi. Ya, jadi kamu yang saat ini menjalani kehidupan yang sangat berat ya, kamu adalah orang-orang yang terundang oleh semesta. Ya, tetap bertahan. Kalau mau menyerah, silahkan menyerah ya, katakan kepada semesta, aku menyerah. Dan lihatlah apa yang terjadi. Tanggalkan segala pakaian kesombongan ya. Menyerahlah. Jangan katakan kamu kuat, jangan katakan kamu ikhlas, jangan katakan kamu sabar. Jika kamu mengatakan itu, kamu akan diuji lebih berat lagi. Buktikan jika tidak percaya ya. Oke, sudah cukup panjang ya, ada 10 kartu. Oke lah. Oke, sudah cukup ya. Kalian yang mau konsultasi atau bimbingan spiritual, nomornya ada di WA, ada di deskripsi ya. Jangan lupa like, subscribe, share komennya ya. Salam sayang selalu dari MP. Sampai jumpa ya nanti ya di video berikutnya. Oke, bye bye.